adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MedTV. Di video kali ini kita akan bahas tentang luas dan keliling lingkaran ya. Ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas dan pertama-tama adik-adik harus tahu rumus untuk luas dan keliling lingkaran ya. Lingkaran bentuknya seperti ini. Di mana di lingkaran ada yang namanya jari-jari. Ini disebut jari-jari ya. Ini disebut diameter ya. Diameter. Jadi diameter ini disimbolin D, jari-jari disimbolin R. Diameter ini bisa ditulis 2 kali jari-jari ya. Karena ini jari-jari ini dari sini ke sini jari-jari, jadi ada 2 kali jari-jari diameter. Nah, untuk luas dan keliling lingkaran, luas lingkaran ini rumusnya pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, ini dibacanya pi ya, dibacanya pi. Pi itu nilainya bisa pakai 3,14, bisa juga pakai 22/7 ya. Kapan kita pakai 22/7, kapan kita pakai 3,14, yaitu kalau pakai 22/7 pada saat jari-jarinya ini kelipatan 7 ya, misalnya seperti 7, 14, terus 28, 35. Nah, kita bisa menggunakan pakai 22/7. Tapi kalau R-nya bukan kelipatan 7, misalkan R-nya 10, 20, terus 30, bukan 25 dan segala macamnya yang bukan kelipatan 7, maka kita bisa pakai menggunakan 3,14. Ini tujuannya hanya untuk supaya mudah dalam perhitungan ya. Nah, terus untuk keliling lingkaran itu rumusnya pi kali diameter, bisa juga ditulis 2pi kali R, karena 2 kali R ini kan diameter sama ya, seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, yang dimaksud keliling itu dia ini panjang, jadi panjang dari ini kakak tulis ya, yang dimaksud keliling itu seperti ini. Panjang lintasan dari, misalnya dari sini kamu jalan dari sini ke sini sampai balik lagi ke sini. Nah, ini panjang lintasannya berapa nih. Ini yang disebut keliling. Nah, kalau luas itu lebih ke ini dalamnya nih, berapa luasnya nih. Ya, area yang di dalamnya berapa luasnya, seperti ini. Ini untuk mencari luas lingkaran. Nah, kita akan coba masuk ke contoh-contoh soalnya ya. Kita hapus, kita lihat soalnya. Oke, ini soal yang pertama. Sebuah jam dinding yang berbentuk lingkaran. Nah, ada jam dinding yang berbentuk lingkaran. Memiliki panjang diameter 28 cm. Jadi ini ada jam dinding. Ya, jam dinding seperti ini. Ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada jam dinding memiliki panjang diameter. Jadi panjang diameternya nih, misalkan ini pusatnya ya, panjang diameternya ini 28 ya, diameternya 28 cm. Yang ditanya keliling jam dinding tersebut, jadi panjang lintasan ini nih, kelilingnya berapa nih. Nah, mencari keliling bisa menggunakan rumus yang tadi, pi dikali diameter ya, dimana pi nya kita pakai 22/7 atau 3,14. Di soal sudah ditentukan ya.
pakai 22/7. 22/7 kali diameternya 28. Nah, kita tinggal hitung nih. 28 kan bisa dibagi 7. Jadi 4 ya. Tinggal 22 dikali 4, 88 cm ya. Nah, jawabannya adalah B ya. Seperti itu. Kita lihat contoh yang berikutnya. Oke, soal yang kedua. Ibu membuat taplak meja berbentuk lingkaran dengan diameter 1,4. Setelah selesai dibuat, ibu mengukur kelilingnya ya. Keliling taplak meja tersebut. Nah, lagi-lagi keliling. Nah, langsung saja menggunakan rumus keliling pi kali diameter ya. Dimana pi-nya pakai 22/7 kali diameternya 1,4. Nah, 22/7 1,4 ini kakak bisa tulis 14/10 ya. Karena ini belakang komanya 1, maka kakak bisa buat 14/10. Kalau 0,14 itu bisa dibuat 14/100 ya, karena di belakang koma ada 2 angka. Kalau ada 1 ya per 10 berarti ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa bagi 14 bisa dibagi 7, 2 ya. Jadi ini 22 kali 2 4/10. Kembali lagi 4 bagi 10 berarti 4,4. Seperti itu ya, 4,4 meter ya. D ya, 4,4. Ini ada nolnya, nggak masalah ya. 4,4 kalau mau ditulis 0 begini juga sama, ini artinya 4,4. 4,400 juga sama, 4,4 artinya ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh ketiga. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 60. Sukardi berlari mengelilingi keliling lagi ya lapangan sebanyak 3 kali. Jadi berbentuk lingkaran nih, lapangannya berbentuk lingkaran. Si Sukardi berlari. Nah, berlarinya sampai 3 kali. Berarti kita tinggal pertama cari keliling lingkaran dulu. Cari keliling lingkarannya tinggal pi kali diameter. Berhubung diameternya 60 nggak bisa dibagi 7 ya, kita pi-nya pakai 3,14 ya, seperti yang dikasih tahu ini. 3,14 kali 60, maka didapat 188,4. Nah, setelah ini nggak selesai sampai di sini. Ini kan keliling kalau 1 kali dia muter ya, dari sini dia muter sampai balik lagi ke sini, itu 1 kali putaran itu sama dengan kelilingnya. Sedangkan Sukardi berlarinya sebanyak 3 kali. Berarti tinggal jaraknya, tinggal kelilingnya dikali berapa kali dia mutar ya. Tinggal kelilingnya dikali sama berapa kali dia mutar. Dia mutar berapa kali? Dia mutar sebanyak 3 kali ya. Jadi kelilingnya tinggal kita kali saja dengan 3. Maka ini hasilnya 565,2 meter. Seperti itu ya. 5,65 ya, bukan yang ini. Tapi yang 565,2. Nah, yang ini ya, mirip-mirip jawabannya. 565,2 meter. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat ya. Sebuah sepeda motor mempunyai roda dengan panjang jari-jari 35 cm. Roda itu berputar sebanyak 500
5.000 kali. Jarak yang ditempuh oleh sepeda motor itu adalah, jadi ini ada motor, ada rodanya ya, rodanya misalkan ini jari-jarinya seperti ini ya. Nah, roda motor ini berputar nih, berputar sebanyak 5.000 kali ya. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, kalau dia muter sekali aja, ya muter sekali, berarti kan itu satu kali muter ini sama dengan satu keliling ya, keliling sama dengan keliling, sama dengan keliling lingkaran kalau satu kali muter ya. Berarti kalau 5.000 kali muter ya tinggal banyaknya putaran dikali keliling lingkaran, seperti itu ya. Berarti tinggal kita hitung nih. Pertama cari kelilingnya dulu, Pi kali D. Berhubung yang dikasih tahu jari-jari, berarti diameternya ini kita tulis 2 pi R ya, 2 kali R kan itu diameter ya. Nah, kita tulis 2 kali pi-nya pakai 22/7, 22/7 kali R-nya 35. Nah, 35 bisa dibagi 7, 5. Jadi 2 kali 22 kali 5 adalah 220. Kemudian jaraknya berarti jaraknya tinggal kelilingnya ya dikali banyaknya putaran ya, banyaknya putaran 5.000, tinggal dikali kelilingnya 220 sama dengan 1.100.000 sentimeter. Nah ini yang dia tanya kilo dalam kilometer, berarti dari senti ke kilometer itu naik 5 tangga ya, 5 tangga berarti dibagi 100. Nah kalau dibagi 100 berarti nolnya hilang 5 ya, ini jadi 11 kilometer. Dari sentimeter ke kilometer naik 5 ya, jadi nolnya tinggal dicoret aja 5 ini. Kemudian kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, di sini sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter akan ditanami rumput ya. Jadi sebuah taman ini bentuknya lingkaran, akan ditanami rumput di sini. Nah, harga rumputnya itu 1 meter persegi harganya 7.500. Ini harganya ya, 1 meter persegi harganya segini. Nah, berarti biaya yang harus dikeluarkan untuk taman tersebut berapa nih yang akan ditanami rumput. Berarti langkah pertama kita harus tahu nih luas lingkaran ini berapa sih yang untuk ditanami rumput. Jadi kalau luasnya 2 meter persegi ya tinggal 2 dikali 7.500 gitu biayanya ya. Kan kalau 1 meter persegi biayanya segini. Kalau 2 meter persegi ya 7.500 kali 2. Kalau 3 meter persegi ya tinggal 7.500 kali 3. Berarti langkah pertama kita harus cari luas taman ini berapa ya. Caranya gimana cari luas? Ya karena bentuknya lingkaran kita mencari luas lingkaran. Pi kali R kali R. Pi-nya 22/7 kali R-nya 56 kali 56 ya. Oh ini diameter ya, diameternya 56, diameternya 56 berarti jari-jarinya 56 bagi 2, 28 ya. Berarti ini kali 28 kali 28
kali 28 kali 28. 28 bisa dicoret sama 7, jadi 4 ya. 28 bagi 7 kan 4 ya, tinggal 22 kali 4 kali 28. 22 kali 4 kali 28 adalah 2464. Kemudian sampai sini biayanya tinggal kita cari 2464 luasnya, tinggal dikali saja dengan harganya, dengan biayanya 7.500. Nah, ini biaya yang harus dikeluarkan nih, ini biaya harus dikeluarkan. Ya, tinggal segini kali biaya per 1 meternya. Dapatlah 18.480.000. Berarti jawabannya adalah C ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh yang ke-6 ya. Nah, bagaimana kita mencari luas daerah yang diarsir tersebut? Nah, yang diarsir ini yang diberi warna ini ya. Bagaimana mencari luasnya? Ya. Pertama, kita lihat nih yang diarsir ini sebenarnya berapa bagian sih? Kalau kakak garis ini ke sini. Nah, kakak tambahin garis ini, sini kakak garis ini. Nah, ini kan sebenarnya totalnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya 8 ya. Yang diarsir ada 3. Berarti nanti luas yang diarsir itu tinggal 3/8 kali luas lingkaran. Seperti itu ya, jadi cara carinya. Karena yang diarsir hanya 3 dari 8, seluruhnya 8 bagian ya. Jadi luas yang diarsir itu 3/8 dari luas lingkaran. 3/8 kali luas lingkarannya ini, luas lingkarannya menggunakan 22/7 kali R. R-nya ini diameternya kan 28 nih. Berarti jari-jarinya 14 ya, kali 14. Nah, kita tinggal hitung. Ini bisa dicoret jadi 2 ya. 3/8 kali 22 kali 2 kali 14. Bagaimana kita menghitung ini? 3/8 itu kan kita bisa tulis 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, ini biar bisa dicoretnya enak nih, seperti ini. Ini bagi 2 yang depan jadi 11. Ini bagi 2 yang ini habis. Ini 14 bagi 2 7. Jadi kita tinggal hitung 3 kali 11 kali 7 ya. 3 kali 11 33 kali 7 ya. 33 kali 7 231 ya, seperti itu. 231 cm persegi. Berarti jawabannya D. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang ke-7 ya. Bagaimana kita mencari luas bangun ini? Kalau kita lihat ini kan kita bisa pindahkan ke sini ya. Nah, ini yang ini besarnya sama nih. Kalau kita pindahkan ke sini, jadi area ini kan jadi setengah lingkaran ya. Berarti luasnya tinggal, atau enggak kalau kita gambar lagi nih, nah yang di hasil ini kan ada 2 ya. Berarti luasnya 2 per dari 4 bagian ya, kali luas lingkaran gitu ya. 2/4 kali luas lingkarannya PR, P kali R kali R. 2/4 kali P-nya itu pakai 3,14 ya, di soal 3,14 kali R
R-nya ini 20 kali 20. 2/4 kan bisa disederhanakan sama-sama bagi 2 ya, jadi 1/2 kali 3,14 kali 20 kali 20 kan 400 ya, 400 ini 400 bisa dibagi 2 ya, ini bagi 2 jadi 200. Nah kita tinggal hitung 3,14 kali 200, maka hasilnya 628 C ya, cm persegi. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya ya. Ini dihapus dulu. Nah, bagaimana kita mencari area ini? Kalau kita lihat nih, ini kan kita tinggal menghitung luas totalnya ya, luasnya seluruhnya itu luas persegi ya ditambah 2 kali luas lingkaran. Nah ini kan setengah lingkaran jadi 1 lingkaran, ini juga jadi 1 lingkaran, jadi totalnya ada 2 lingkaran yang jari-jarinya itu 7 ya, diameternya kan 14, jari-jarinya 7 berarti ya. Berarti kalau kita hitung saja begini, persegi itu kan sisi kali sisi ya, sisi kali sisi tambah 2 lingkaran ini kan pi kali r kali r. Nah tinggal kita hitung sisinya kan 14 kali 14 ditambah 2 kali pi nya ini 22/7 kali r nya 7 kali 7. Nah kita tinggal hitung, yang kali diselesaikan duluan, ini diselesaikan duluan, ini diselesaikan duluan, nanti baru hasilnya di jumlah. 14 kali 14 196 ya, tambah 7 ini bisa dicoret, 22 kali 22 2 kali 22 44, 44 kali 7 308. Nah tinggal kita jumlah 196 tambah 308 504. Jadi jawabannya C. Oke, kita masuk ke soal ke-8. Bagaimana kita mencari luas yang diarsir ini? Ya, caranya seperti ini. Kita cari dulu pertama luas perseginya. Luas perseginya ini kan jari-jari 21, berarti kalau saya terusin sini, ini kan 21 juga ya. Maka dari sini ke sini 42 ya, 42. Nah 42 itu kan sama dengan sisinya si persegi ya. Kenapa kalau ini persegi? Nah ini kan ditulis juga sebuah persegi. Ini kan 42, ini juga sama diameter juga ya, diameter juga 42 juga, maka sama dengan ini 42, ini 42. Berarti kita tinggal sisi kali sisi, yaitu 42 dikali 42. Nah ini sama dengan 1764. Kemudian ini kita baru dapat luas persegi. Untuk cari luas yang diarsir itu kita tinggal cari dulu luas lingkaran, nanti hasilnya tinggal dikurang ya. Luas lingkarannya ini pi kali r kali r, yaitu 22/7 kali r nya 21 ya, kali 21 kali 21 ya, 22/7 kali 21 kali 21. Nah ini 21 ini bisa kita coret jadi 3 ya, 21 bagi 7 3, itu tinggal kita hitung 22 kali 3 kan 66 ya, 66 kali 2 1, 66 kali 21 1 3 8 6. Lalu untuk mencari daerah yang diarsir itu tinggal luas persegi dikurang luas lingkaran, lalu kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena yang diarsir ini
ada dua bagian, atau kakak tulis begini deh. Ini, nah ini kan sama dengan luas persegi, kalau dikurang luas lingkaran sama dengan luas 4 ini ya, 1, 2, 3, 4 luas yang ini ya. Nah sedangkan di arsir itu hanya ada dua bagian, dari 4 bagian ini ya, 2/4 gitu. Nah ini luas di arsir, ini luas yang di arsir. 2/4 itu kan 1/2 dikali luas ini tadi 1764 dikurang 1386. Ini jadi setengah dikali 378, hasilnya adalah 189 cm persegi. Nah ini luasnya di arsir, jadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kita mencari luas daerah ini ya? Bagaimana kita mencari luas daerah yang berwarna hijau ini? Nah ini akan kita bahas di video selanjutnya, luas dari lingkaran juga yang bagian kedua. Untuk itu adik-adik jangan lupa subscribe video kakak supaya adik-adik dapat info ketika kakak update video bagian keduanya ya. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.